Penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi pada suasana asam. Oke, bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi? Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, perhatikan reaksi berikut. Selesaikan persamaan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. K2Cr2O7 plus HCl menjadi KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O. Kita lihat di sini, K2Cr2O7-nya itu direaksikan dengan HCl, artinya reaksi berlangsung pada suasana asam. Jadi, bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam? Yang pertama kali kita harus lakukan, pertama adalah tentukan mana yang mengalami reaksi reduksi dan mana yang merupakan oksidasi, kemudian pisahkan. Untuk dapat mengetahui mana yang mengalami reaksi reduksi dan juga oksidasi, pastinya kita harus menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom. Perhatikan reaksinya, ya, K2Cr2O7 plus HCl menjadi KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus H2O. Yang kita harus curigai pertama yang akan mengalami perubahan bilangan oksidasi yang harus kita tentukan, ya, itu adalah atom-atom yang berada pada golongan transisi. Itu atom logam golongan transisi biasanya bilangan oksidasinya ada lebih dari 1, maka kita harus menentukan bilangan oksidasinya. Kemudian atom-atom non-logam, apalagi kalau atom non-logam itu keluarnya sering di persamaan reaksi tersebut. Ya, seperti apa di dalam persamaan reaksi ini ada Cl. Cl ini keluarnya bisa di sini ada 4 kali keluar, yaitu di HCl, KCl, Cr, Cl3 dan juga Cl2. Jadi kemungkinan Cl di sini bisa mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dari berapa menjadi berapa ya kita lihat. Oke. Seperti Ibu bilang tadi bahwa kita harus curiga sama atom yang ada di golongan transisi, ya. Kenapa? Karena biasanya atom itu ya yang kita harus tentukan bilangan oksidasinya. Di K2Cr2O7 itu ada atom K, ada atom Cr dan juga ada atom O. Di materi kemarin kita sudah mengetahui urutan prioritas ya di dalam penentuan bilangan oksidasi. Antara K, Cr, sama O yang harus kita prioritaskan duluan di dalam penentuan bilangan oksidasi itu adalah atom K. Atom K ya, itu kita harus prioritasin duluan. Kemudian kita lihat bahwa senyawa ini K2Cr2O7 itu adalah senyawa netral. Pasti sama dengannya adalah 0. Kembali lagi bahwa K ada di golongan 1A dan dia jumlahnya 2, yang menjadi plus 1 dikali 2 adalah plus 2. Kemudian atom O, ya, O itu bilangan oksidasinya min 2. Min 2, jumlah atom O itu 7, jadi min 2 dikali 7 adalah min 14. Berapakah bilangan oksidasi Cr? Ya, itu adalah plus 2 ditambah titik-titik ditambah min 14 sama dengan 0. Jadi plus 2 ditambah berapa dikurangi 14 sama dengan 0 adalah ditambah 12. Nah, 12 di sini ingat, ini bukan bilangan oksidasi Cr. Ya, jadi 12 ini harus dibagi 2 dulu. Kenapa? Karena di dalam K2Cr2O7 itu Cr-nya ada 2. Jadi, bilangan oksidasi Cr itu adalah plus 12 dibagi 2, adalah plus 6. Ya, kita tahu ya bilangan oksidasi Cr plus 6, kita masukin lagi ke persamaan reaksinya. Kemudian ada atom H dan juga atom Cl. Prioritas itu adalah H itu plus 1 dan Cl itu min 1. Kemudian di KCl ya, bilangan oksidasi Cl itu adalah min 1. Di CrCl3 berapa bilangan oksidasi Cl? Kita harus hitung supaya lebih yakin ya. Nah, kemudian kita lihat ini adalah senyawa netral, berarti sama dengannya 0. Kemudian Cl itu bilangan oksidasinya adalah min 1. Min 1 jumlah atom Cl di dalam CrCl3 ada 3, jadi min 1 kali 3 adalah min 3.
Berapakah bilangan oksidasi Cr? Itu adalah titik-titik ditambah min 3 sama dengan 0. Adalah plus 3. Plus 3 tambah min 3 itu sama dengan 0. Jadi, berapa bilangan oksidasi Cr? Itu adalah plus 3, ya, karena jumlah atom Cr di sini adalah 1 di dalam CrCl3, 1 atom Cr, 3 atom Cl, maka plus 3 dibagi 1 adalah plus 3. Ya, jadi biloknya Cr itu adalah plus 3. Selanjutnya itu adalah ada Cl2. Berapa bilangan oksidasi Cl di sini? Karena Cl2 merupakan molekul unsur, langsung saja kita tuliskan bilangan oksidasi molekul unsur itu adalah 0. Ya. Kemudian kita harus lihat di sini mana atom yang mengalami penurunan bilangan oksidasi dan juga kenaikan bilangan oksidasi. Ternyata yang mengalami penurunan bilangan oksidasi itu adalah Cr, dari plus 6 ke plus 3. Namanya adalah reduksi. Kemudian, yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi itu adalah Cl, dari min 1 ke 0. Ya, namanya adalah oksidasi. Nah, jadi kemudian kita sudah menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi, ya. Nah, kita harus pisahin reaksinya, ya. Kita tahu tadi K2Cr2O7 ya, itu menjadi CrCl3, itu adalah reaksi reduksinya, berarti oksidasinya berarti berapa? Berarti HCl ya menjadi Cl2. Nah, K2Cr2O7 ini kalau kita ionisasiin jadinya adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3+, kemudian oksidasinya itu adalah HCl ya, itu kita ionisasiin menjadi H+ plus Cl-, jadi kemudian jadinya itu adalah Cl- menjadi Cl2. Itu adalah reaksi oksidasinya. Selanjutnya, tahap 2. Itu adalah menyamakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Di tahap 1 kita udah tahu tadi reaksi setengah reaksi reduksi. Seperti ini ya, yaitu adalah Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Di tahap 2 kita harus menyamakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Di reaksi reduksi ini, ya, kita udah tahu yang mengalami perubahan Bilox adalah atom Cr. Cr di sebelah kiri panah jumlahnya ada 2. Sebelah kanan panah jumlah Cr-nya baru 1. Berarti supaya sama, kita harus mengalihkan Cr yang ada di sebelah kanan dengan 2. Kemudian, oksidasi. Kita tahu tadi reaksi oksidasi setengah reaksi oksidasinya itu adalah Cl- menjadi Cl2. Nah, jumlah atom Cl di sebelah kiri panah 1, sebelah kanan anak panah ya, jumlah atom Cl-nya 2. Berarti belum sama, ya kan? Kita harus samakan jumlah Cl-nya, berarti sebelah kiri harus kita kali 2. Tahap 3. Menyetarakan atom O dengan cara jika suasana asam tambahin H2O pada spesies yang kurang O. Sementara kalau suasananya basah tambahin H2O pada yang kelebihan O. Nah, kita lihat lagi tadi di reaksi di tahap 2, ya, reaksi reduksinya, Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+. Ini adalah reaksi yang kita hasilkan dari tahap 2. Nah, di tahap 3 kita harus tambahin H2O. Tapi kita tambahin di mana? Di sebelah kiri panah atau di sebelah kanan panah. Nah, karena reaksi ini adalah reaksi dalam suasana asam, maka kita tambahin H2O di sebelah kanan panah, yaitu yang kekurangan O. Nah, berapa H2O yang kita tambahin? Perhatikan, O di sebelah kiri pada Cr2O7, O-nya ada 7. Berarti kita harus tambahin sebelah kanan H2O-nya sebanyak 7 juga. Kemudian efeknya apa? Setelah kita menambahkan 7 H2O, maka ada atom H muncul di sebelah kanan. Berarti kita harus menyetarakan. Sebelah kiri juga harus kita tambahin H+. Berapa H+ yang ditambahin? Yaitu sebanyak 7 dikali 2 adalah 14 H+. Oksidasi. Oke, ini adalah reaksi oksidasi tadi di tahap 2 ya. Kemudian kita harus tambahin O katanya.
Maaf, ditambahin H2O pada spesi yang kekurangan O. Berhubung di reaksi oksidasi ini nggak ada O, tidak melibatkan O, maka kita nggak usah tambahin H2O di reaksi oksidasinya. Tahap 4. Menyamakan jumlah muatan sebelah kiri dan kanan dengan cara menyamakan jumlah elektronnya tuh. Ya, jadi di tahap 4 kita harus samain muatan dengan cara menyamakan jumlah elektron. Gimana caranya? Nih, perhatikan lagi. Reduksi. Nah, tadi di tahap 3 kita sudah menghasilkan persamaan reaksi ini. Cr2O72- plus 14H plus menghasilkan 2Cr3 plus 7H2O. Kemudian kita harus setarakan muatan sebelah kiri. Cr2O7 2-. Nah, muatannya itu adalah 2-. Jumlah atom Cr-nya, jumlah ion Cr-nya adalah 1, koefisiennya 1. Jadi min 2 dikali 1, min 2 total muatannya. Kita hitung total muatan untuk H+. H+ muatannya plus 1 dengan koefisien 14, berarti plus 1 dikali 14 adalah plus 14. Kemudian kita ke sebelah kanan ada Cr. Nah, Cr ini punya muatan plus 3, ya. Kemudian dia punya koefisien 2, berarti plus 3 dikali 2 adalah plus 6. Nah, untuk H2O karena dia tidak punya muatan, artinya dia netral, maka muatannya 0. Kita hitung, ya. Ini min 2, ya, min 2 plus 14 itu adalah plus 12, ya kan? Sementara untuk yang ini, plus 6, ditambah 0 itu adalah plus 6. Ya. Jadi kalau gitu sebelah kiri itu jumlah muatannya plus 12, sebelah kanan jumlah muatannya adalah plus 6. Berarti sebelah kiri ini lebih positif. Nah, kita harus samain jumlah muatannya antara kiri dengan kanan dengan cara menyamakan jumlah elektron. Kita masukkan elektron di tempat yang lebih positif. Jadi artinya kita harus masukin elektron di sebelah kiri, ya. Oke, berapa elektron yang harus dimasukin? Berapa selisih antara plus 2 dikurangi 6? Itu adalah 6. Ya, jadi kita harus memasukkan elektronnya sebanyak 6 elektron. Ya, maka reaksi reduksinya menjadi seperti ini. Cr2O72- plus 14H plus 6E menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Oksidasi. Oke, kita lihat di sini 2Cl- menjadi Cl2. Muatan sebelah kiri itu adalah min 1 kali 2 min 2. Muatan sebelah kanan karena dia netral berarti 0. Total muatan, ya, berarti min 2 dikurangi 0 adalah min 2. Maka kita lihat sebelah kiri negatif, sebelah kanan 0. Berarti kita harus masukin elektron sebanyak 2 elektron ke yang lebih positif, yaitu ada di kanan, ya, 2 elektron. Reaksinya jadi gimana? Jadi seperti ini, 2Cl- plus Cl2 kita tambahin elektron sebanyak 2 di sebelah kanan. Oke, cukup panjang ya. Kita masuk tahap yang terakhir. Memang penyetaraan reaksi redoks ini lumayan panjang tahapnya. Oleh karena itu kalian harus perhatikan tahap per tahapnya, ya. Di tahap 5, tahapan yang terakhir, yaitu adalah menyetarakan jumlah elektron dan juga menjumlahkan reaksinya dengan cara eliminasi. Kayak gimana sih? Kita ingat lagi tadi di persamaan 4, kita punya reaksi Cr2O72- plus 14H plus 6E menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Oksidasinya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Kita lihat di sini, jumlah elektron di reaksi reduksi 6, di reaksi oksidasi 2, belum sama. Nah, supaya sama berarti harus dikali, ya. Di atas itu kita kali 1, di bawah kita kali 3. Karena ketika 2 dikali 3 ini kan 6, ya, udah sama berarti jumlah elektronnya antara atas sama bawah, ya. Kita coba kaliin dulu semuanya. Kita kaliin, nah reaksi reduksinya jadi Cr2O7 plus 14H plus 6E menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Tidak berubah karena pengalinya 1. Yang berubah itu yang oksidasi.
oksidasi ya, ini kan 2Cl-. Nah, 2-nya ini kita kali 3. Jadinya adalah 6Cl- plus, nah ini kan Cl2-nya mula-mulanya itu 1 Cl2. Nah, dikali 3 satunya jadi 3. Ya, 3 Cl2, elektronnya mula-mulanya 2. 2 dikali 3 itu adalah 6. Ya, gitu. Jadi reaksi oksidasinya ini. Nah, kemudian spesi mana yang sama? Di sini bisa kita coret. Oh, yang sama ternyata elektronnya 6 sama 6 ya. Kita bisa coret. Nah, setelah ini baru kita jumlahin ya dengan cara metode eliminasi. Jadi reaksi totalnya itu adalah Cr2O7 2- plus 14H plus 6 Cl- ya. Jadi elektronnya hilang ya karena di sebelah kiri ada jumlahnya 6, sebelah kanan pun ada sama jumlah 6. Jadi bisa hilang. Kemudian menjadi 2Cr3 plus 7H2O plus 3Cl2. Sebetulnya reaksi ini sudah betul ya, tapi untuk keperluan stoikiometri maka kadangkala reaksi harus ditulis secara lengkap seperti semula ya, karena reaksi ini reaksi total ini itu masih reaksi ion ya. Jadi untuk keperluan stoikiometri kalau kita pengen kembaliin dia ke reaksi semula ya, maka kita tulis lagi bahwa Cr2O7 2- itu adalah berasal dari K2Cr2O7 ya. Kemudian plus 14 HCl menjadi 2 CrCl3 plus 7 H2O plus 3 Cl2 plus 2 KCl. Nah, kamu perhatikan. Jadi ada 14 H plus dan juga ada 6 Cl-. Ini ya yang kita ambil yang mana untuk penambahan koefisien HCl. Nah, untuk HCl yang kita ambil itu yang lebih besar antara H dengan Cl. H 14 koefisiennya, Cl koefisiennya 6. Berarti kita ambil yang lebih besar yaitu 14 HCl untuk penentuan koefisien HCl. Kemudian menjadi 2 CR3 plus. CR3 plus ini tadi berasal dari CrCl3. Kemudian 7H2O, kemudian 3Cl2 plus 2 KCl. Ini 2 KCl itu adalah supaya setara ya, jumlah Cl di sebelah kanan 14 itu harus sama dengan jumlah Cl sebelah kiri ya. Seperti itu.